Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Papua, terletak di bagian selatan dengan wilayah terluas dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Papua, yang merupakan hamparan tanah datar dengan kategori dataran rendah, ditinjau dari ketinggian daratan yang hanya berada antara 0 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Karakteristik tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan genangan air maupun banjir yang terjadi pada saat musim penghujan. Sebab pintu-pintu air pada beberapa titik di kota Merauke yang berfungsi untuk mengalirkan air ke laut tidak dapat dibuka bila mana air laut sedang pasang, mengingat prinsip dasar air yang akan mengalir menuju ke area yang lebih rendah, sehingga bila mana terjadi curah hujan tinggi namun kondisi air laut pasang akan berimbas pada terkonsentrasinya air di seputaran kota Merauke karena tidak dapat dialirkan ke laut. Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Merauke berkenaan dengan intensitas terjadinya banjir tahunan di musim penghujan dikarenakan pemanfaatan lahan guna konsentrasi pemukiman penduduk di kota Merauke dilakukan tanpa tata cara perencanaan kota yang baik semenjak 3 dekade berselang, di mana pembangunan yang dilakukan berimplikasi pada semakin berkurangnya daerah resapan air hujan. Mengacu pada data perkembangan pemukiman di kota Merauke, semenjak tahun 1997 hingga 2007 mengalami peningkatan pesat namun tidak merata dari sisi penyebarannya, dengan berkelompok pada bagian poros tengah kota Merauke dengan pola cenderung acak pada Kelurahan Mandala, Karangindah, Seringgujaya, Bambu Pemali, dan Kelurahan Maro. Kesemrawutan pembangunan yang dilakukan tanpa tata cara perencanaan yang baik tersebut turut menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan banjir yang dalam kurun waktu 2 tahun berselang mengalami peningkatan intensitas terjadinya banjir dengan debit air yang kian meningkat, ditinjau dari ketinggian banjir yang terjadi. Menyikapi permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Merauke melalui dinas terkait didukung pemerintah provinsi dan pusat semenjak tahun 2018 telah melakukan pembangunan drainase guna menampung sekaligus mengalirkan air sehingga meminimalisir dampak banjir di musim penghujan, di mana pihak Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk tahun 2018 telah meningkatkan saluran primer yang ada baik dari sisi kedalaman maupun lebar saluran yang kemudian dipasangi tembok dimulai dari jalur depan SPBU Ahmad Yani melintas sepanjang kota dan bermuara di pintu air transito. Untuk kemudian di tahun 2019 difokuskan pada proses pengerukan pada beberapa titik, diantaranya ialah Jalan Nowari, depan Makobrimob, dan sejumlah drainase lainnya. Pada kesempatan ini kita tahu bahwa Kabupaten Merauke adalah merupakan daerah dataran rendah yang dimana di dalam Kabupaten Merauke itu terdapat beberapa ruas-ruas kali atau kanal yang menghubungkan untuk sampai ke muara atau laut. Nah, kalau kita melihat bahwa setiap musim hujan kita menghadapi persoalan-persoalan, yaitu drainase, tata kelola air, dan parit selokan yang tidak tertata dengan baik. Baik itu tertimbun oleh sampah, maupun oleh pasir, maupun oleh hal-hal yang berkaitan berdampak pada di mana-mana tergenang air, dan efeknya adalah merusak jalan, merusak juga keindahan lingkungan, dan lain sebagainya. Maka kami dengan melihat kondisi seperti itu, kita mengambil langkah yaitu melakukan komunikasi yang baik dengan pusat, khususnya Kementerian PUPR, dan juga balai
sungai wilayah Papua. Maka dengan permohonan yang kami ajukan, dengan anggaran 70 miliar yang kita dapat, kita sangat berterima kasih dan bersyukur. Anggaran itulah kemudian kita gunakan untuk mengelola sistem drainase atau kanal-kanal yang menjadi pusat aliran air, sehingga kita bisa melihat dampak dari hasil pembangunan itu sendiri. Namun hal itu tidak mudah kita lakukan karena masyarakat pun juga harus disampaikan dengan pengertian pemahaman. Untuk itu saya Bupati Merauke memerintahkan menyampaikan kepada dinas terkait, aparat hukum terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang menerima dan masyarakat yang menyetujui dan ikut melihat, menyaksikan sendiri pembangunan tersebut, dapat kita lihat manfaatnya sebelum dan sesudah pembangunan drainase itu dibangun. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah kualitas dan kubikasi air, debit meter kubik, dapat kita ukur, dapat kita lihat dengan kesesuaian pada tata kelola drainase yang baik. Yang kedua adalah bahwa keindahan secara terstruktur itu bisa kita lihat dari pembangunan drainase. Yang ketiga adalah yang paling memberikan kebahagiaan, bahwa masyarakat yang telah merelakan dan memberikan sebagian daripada tanah dan bangunan berkaitan dengan pembangunan kepentingan umum, itu adalah merupakan hal terbaik. Saya sebagai Bupati Merauke menyampaikan rasa hormat kepada mereka yang dengan rela mau menyerahkan dan memberikan sebagian tanah itu untuk pembangunan kepentingan umum. Bupati Merauke Frederikus Gepse dengan meninjau langsung dan mencermati kondisi di lapangan, pada khususnya sarana publik seperti pasar dan beberapa wilayah lainnya yang menjadi langganan banjir, melalui instansi terkait telah pula melakukan pengerukan sampah-sampah pada gorong-gorong dan saluran air yang menyumbat dan menghambat aliran air sehingga terjadi genangan di area pasar, serta semakin mengefektifkan dan mengintensifkan pengangkutan sampah di Kota Merauke serta sekitarnya dengan melibatkan petugas keliling yang dilengkapi truk dan kendaraan khusus sampah, menyiasati terdapatnya kurang lebih 40 tempat pembuangan sampah liar di wilayah Merauke berdasarkan data bidang pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke yang menandakan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampahnya. Jika musim penghujan itu tiba, kita akan lihat manfaatnya bagi kita. Dan kita akan melihat dampaknya bagi mereka yang tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang kita sebutkan. Sehingga pada saat ini, tidak lagi ada orang yang terus membuang salah itu kepada pemerintah. Tetapi kesalahan itu kembali kepada siapa yang tidak mengindahkan, bahkan terkesan tidak peduli. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh masyarakat di wilayah distrik Merauke dan seluruh wilayah Kabupaten Merauke yang mendiami negeri Bumi Anugerah untuk tidak melakukan pembuangan sampah, baik itu botol-botol bekas minuman, plastik, ataupun jenis-jenis lainnya yang dapat menyebabkan penyumbatan, penyempitan, bahkan penghambatan terhadap aliran-aliran drainase. Yang kedua adalah untuk menjaga keindahan, untuk tidak membangun jembatan-jembatan penghubung karena akan dibangun oleh pemerintah sebagai jembatan pariwisata
yang menghubungkan satu tempat dengan lainnya, di mana kanal-kanal tersebut akan dilalui oleh kapal atau perahu yang didesain sebagai bentuk wisata air yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah drainase yang telah terbangun ini akan dilakukan penyisiran untuk pembersihan, baik itu benda-benda tajam, pecahan botol, maupun sisa-sisa bangunan yang ada. Dan diukur kepatutan untuk akan dilakukan olahraga wisata air, baik itu dayung, baik itu maraton. Oleh karena itu, maka dengan drainase yang dibangun ini, agar masyarakat untuk perlahan tapi pasti mengikuti apa yang pemerintah akan lakukan. Sementara itu, ketika ditemui di ruang kerjanya di awal bulan Desember 2019 berselang, Kepala Satker PJN 2 Merauke, Insinyur Franky Edwin P. Lapian STMT, menyampaikan bahwa pihaknya dengan bersumber pada dana APBN Perubahan tahun 2019 melaksanakan peningkatan jalan, trotoar, sekaligus saluran air sepanjang 1,2 km dari titik 0 Tugu Pepera hingga pertigaan Jalan Aru Raya Mandala. Sementara untuk anggaran tahun 2020 ini, direncanakan pengerjaan lanjutan sepanjang 3,8 km hingga pertigaan Jalan PGT sehingga total berjarak 5 km. Dengan saluran air tersebut, nantinya genangan air maupun curahan hujan dapat langsung dialirkan ke pintu air belakang rumah sakit, disertai dengan beberapa program penunjang lainnya yang senantiasa diupayakan pemerintah daerah secara bertahap mengacu pada keterbatasan anggaran daerah, sementara di satu sisi berbagai sektor pembangunan lainnya juga membutuhkan dukungan penganggaran. Kami yakini dan kamu akui bahwa ada kekurangan, ada keterbatasan, dan juga ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena wilayah geografis kita, anggaran APBD kita sangat terbatas untuk kita membangun dan tidak dapat dibangun dalam sekejap mata. Kita telah melalui banyak perubahan, yaitu tahun 2016 kita mengalami masa perubahan aturan yang tidak kita harapkan dan kita inginkan. Namun semua itu adalah untuk tertib administrasi, tertib keuangan, tertib pemerintahan, dan tertib aparat sipil negara. Dengan adanya perakiraan cuaca dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Merauke, bahwasanya wilayah ini akan mulai memasuki musim penghujan pada bulan Februari ini, maka kiranya menjadi perhatian bersama segenap masyarakat Kabupaten Merauke, pada khususnya warga Kota Merauke, agar pola hidup sehat dan bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dapat senantiasa diwujudkan, demi menghindari penyumbatan saluran air yang telah dibuat. Sehingga harapan bersama agar Kota Merauke dapat terbebas dari ancaman banjir dapat terwujud. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan.